Sudah menjadi cita-cita para pasangan muda sejak dahulu bahwa makna sebuah pernikahan adalah sesuatu yang sangat luhur. Adat Batak yang kita lihat telah mengajarkan bahwa kesakralan dari sebuah perkawinan tidak hanya sekedar mempersatukan dua insan, namun juga sebuah ruang komitmen dari marga-marga yang terkait di kedua keluarga tersebut. Hal ini terbukti sejalan dengan proses komitmen yang disahkan Tuhan di hadapan jemaat di gereja. Seperti sebuah hari deklarasi bahagia dari seorang gadis menjadi seorang istri dan layaknya seorang ratu di hari itu, tetapi sangat disayangkan peristiwa bahagia tersebut kemungkinan tidak dihadiri dan terlaksana secara utuh dan indah seperti yang disaksikan selama ini, di mana diisi kebahagiaan dengan gelak tawa dan nasihat. Tak terbayangkan jika di hari yang dinanti-nanti bercampur dengan ketakutan bersamaan dengan tidak harmonisnya proses komunikasi dan kesepahaman. Besarnya kemampuan pun tidak menjadi jaminan pelaksanaan. Halo, nama saya Andika Panjaitan, pemberkatan nikah dengan Caroline Boru Marpaung tanggal 3 Oktober 2020 di HKBP Tebet. Aristoga Panangen Sinurat, istri saya Maria Teresia Tumisyana Siregar. Kami diberkati di HKBP Tebet pada tanggal 11 April 2020. Christian, marga Rumah Pea, dan ini istri gue Indah Boriut Tambunan, dan kita kemarin menikah dan diberkati di Gereja HKBP pada tanggal 5 Juni tahun 2021. Dimpos Randy Asudukan Silaban. Nah, istri gue Melisa Adelina Hotmaida Borusinurat. Gue pemberkatan di HKBP Jatiwaringin tanggal 10 Juli 2021. Jadi waktu itu kami berdua itu mulai merencanakan pernikahan dari 2019 ya. Jadi dari 2019 tanpa ada pemikiran kayak akan ada pandemi atau pokoknya nggak pernah mikir lah bahwa ada halangan tuh sampai sebesar virus COVID gitu ya. Nah terus 2019 itu kami udah siap, mulailah kan orang tua para anaknya datang ke rumah. Terus kami mulai dari hori-hori dinding ya 2019 ya. Terus 2019 awal ya ke tengah, terus mulai cari gedung, catering semua. Berarti kalau kayak gitu kan pembayaran dimulai dari 2019 ya, semua persiapan deh semua. Kami juga sering komunikasi keluarga gitu, pertemuan keluarga gitu. Nah sampai akhirnya 2020 Februari awal itu COVID udah ada, tapi belum masuk Indonesia ya. Dan waktu itu kayak ya kita nggak pernah mikir aja bahwa itu bakal masuk Indonesia, iya. Jadi kami nggak pernah mikir tuh bahwa akan terjadi sesuatu lah untuk rencana pernikahan kami di bulan Juli tahun 2020. Adat kami setahun tepat setelah pemberkatan kami 11 April 2021. Jadi kami untuk melalui pemberkatan pun tidak ada yang menyangka, karena dari segi persiapan semua sudah matang, tetapi H-3 tiba-tiba ada maklumat Kapolri untuk PSBB. Pada saat itu juga sebenarnya gereja ragu-ragu juga untuk mengizinkan kami diberkati di HKBP Tebet. Tapi karena semua sudah rampung, semua sudah berjalan dengan baik, jadi ada kompensasi dari HKBP Tebet, boleh kami diberkati maksimal 30 orang berhubung. 30 orang ini sangat sedikit, ini sudah termasuk dengan pendeta, dengan sintua, dengan tamu undangan apa? Keluarga inti, beberapa protokol lainnya. Ya, kalau dibilang sedih, di momen yang harusnya kita bahagia, kita membagikan kebahagiaan kita, malah jadi sedikit sedih juga gitu, karena yang harusnya kita share momen gitu sama teman-teman, sama keluarga,
datang pun cuma ya sedih lah kalau dia mau saya nangis lagi. Kalau dari 3M sih, dari 3M kan kita kan 3M itu tanggal 26 Juni ya, 6 Juni 2021 ya. Itu memang lagi tinggi-tingginya tuh COVID tuh, lagi tinggi-tingginya, dan udah ada isu tuh mau seperti ada PPKM gitu kan, tapi kita belum ada gambaran tuh tanggal berapanya kan. Nah, yang lucunya di gereja itu juga masih simpang siur. Tibalah tanggal 25 malamnya kita mau konseling lah, kayak JR gitu sama pendeta lah. Pendetanya tanggal 25 Juni malam kita dikasih tahu mendadak di situ bahwa kapasitas gereja untuk Martupul itu 3M itu hanya 50 orang. Wah, di situ kita langsung gimana, langsung bingung juga, ngomongin keluarga gimana nih. Tapi ya udah, karena terbatas kan, mungkin juga keluarga udah pada tahu kan info dari pengaruh sosmed kan, banyak isu-isu lah. Ya akhirnya mau nggak mau kita ngubungin keluarga masing-masing ya, anak Arburu, kita hubungin lah gimana kondisi sekian 50%. Nah, untungnya sih paham sih keluarga, nggak ada yang gimana banget sih. Kita itu awal rencana pernikahan berdua itu di bulan Juli tahun lalu, di 2020. Dan itu posisi udah pandemi. Dan kita cari-cari gedung sampai itu bulan Oktober dapet di bulan April 2021 jadwalnya. Karena semua full, tapi itu hari Jumat. Singkat cerita, di saat kita sudah untuk mau booking ke sana, kita ternyata ada jadwal kosong di tanggal 5 Juni 2021 ya. Ya udah. Jadi akhirnya kita dapat di tanggal 5 Juni 2021. Dan jadi untuk 3M-nya kita adain di tanggal 22 Mei 2021. Itu setelah Lebaran. Nah, waktu itu kita agak worry ya, khawatir gitu, karena posisi lagi pandemi dan ya kita tahu ya untuk angka COVID ini naik turun, dan waktu kita dapat tanggal itu, pas kita tahu itu setelah Lebaran, kita udah estimasi gitu, kemungkinan naik itu besar sekali gitu, walaupun ada larangan mudik dan lain-lain gitu, kebijakan yang itu seperti itu. Di H-1 minggu kita Matupol, 19 September tiba-tiba di PSBB total lagi. Yes. Jadi waktu itu kan PSBB total tuh bulan Maret, terus tiba-tiba sempat agak longgar. Oh oke nih bisa pesta gini. Kita pindahin ke Oktober, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya H-1 minggu Matupol tuh kayaknya udah bingung banget ya, udah kok bisa-bisanya ya H-1 minggu mau pesta kita, mau acara kita tiba-tiba PSBB total lagi. Yaudah, tapi akhirnya diputusin, oke, udah jalan aja pemberkatan. Ya. Ternyata emang nggak mungkin dipaksain adat dalam sisi manapun, dan ya dari kami berdua sebagai calon pengantin juga berbicara sama orang tua ya, bahwa kami ini juga nggak mau kalau diundur lagi, ya nggak mungkin juga. Dan mungkin untuk calon pengantin pasti kan mainnya di mental ya, gimana sih, maksudnya kayak apalagi kalau kasus kami udah diundur sekali, terus masa diundur lagi gitu. Dan akhirnya orang tua kami juga bilang ya udahlah, nggak mungkin juga diundur-undur, terus niat baik juga nggak mungkin ditunda-tunda. Sehari sebelum atau hamil berapa jam sebelum acara tetap desinfektan, kita semua desinfektan, duduk juga udah jarak-jarak, itu udah nggak boleh deket-deket. Terus semuanya juga pakai masker di dalam gereja. Pemberkatan all went well. Abis itu pemberkatan berjalan 11 April 2020 baik-baik aja, nggak ada masalah. Yaudah, nggak tanpa pesta adat. Ya ada untungnya juga sih, nggak capek sebenarnya. Ini saat itu kan kita menjaga sekali nih gitu untuk tidak kena tegur. Jadi tidak ada namanya foto yang kita post gitu di sosial media atau apapun itu yang berkaitan dengan pemberkatan nikah kami. Jadi semua HP itu disita, Kita punya kebijakan, ya udah tamu undangan HP sama kita nggak boleh ngeposting apapun sebelum acara itu udah berakhir gitu. Ya, setidaknya lewat 1 minggu dulu gitu kan, itu juga jadi suatu
suatu yang membuat kita sedih juga gitu. Kita pemberkatan, kita mau cherish the moment sama keluarga besar gitu, sama-sama teman-teman dekat. Sekali seumur hidup. Momen sekali seumur hidup. Kita nggak bisa dapat itu, terus kita mau membagikan itu pun di media sosial pun tidak bisa gitu. Jadi saat itu mungkin sangat itu ditempa sih kesabaran, ya, keyakinan, semua. Udah pesan catering juga normal, terus udah pesan kue untuk pas martupol setelah ibadah, udah pesan banyak. Contohnya H-1 balik lagi untuk ke kue itu untuk supaya dikurangin nggak bisa, karena ya mendadak harus berubah. Orang yang udah pesan udah lumayan kondisi 50%, jadi kondisi cuma 50 orang. Ya ada yang hangus juga kue sih. Ya tapi ya udah. Jadi ada lucunya kue kita pesan buat 100, tapi yang orangnya yang ada cuma 50. Nah jadi ya 50-nya kita ya gitulah, gimana bagi-bagi lah, bawa pulang ke rumah. Ada yang satu orang dapat 2. Plannya kita itu jadi kita sudah plannya itu kalau memang nanti di tanggal 5 Juni ternyata tidak kapasitasnya hanya boleh 30%, kebanyakan kan yang kita tahu teman-teman kita pun jadi menunda. Nah keputusan keluarga memutuskan kalaupun sampai nanti tanggal 5 itu kebijakan dari pemerintah berubah lagi menjadi 30% atau bahkan hanya lebih sedikit lagi dari 20%. Itu ya kita sepakat, dua keluarga sepakat untuk tetap melaksanakan, tetap berjalan gitu. Sampai akhirnya kami melaksanakan hanya pemberkatan di tanggal 3 Oktober gitu, pemberkatan dengan adat yang akhirnya ditunda. Terus untuk adatnya, jadi awal-awal itu rencananya pesta memang di Jakarta ya, di pihak Parboru. Lalu ternyata setelah dibicarakan, mungkin kita juga nggak tepat ya menyampaikannya ya. Ya, jadi kalau di awal ketika kalau tidak ada pandemi dalam kondisi situasi normal, rencananya pesta, adat dan resepsi semua di hari yang sama dengan pemberkatan di Jakarta. Tapi setelah dengan kondisi seperti ini, which is kita melakukan pemberkatan yang didahulukan adalah pemberkatan, maka dari kedua belah pihak keluarga juga memutuskan bahwa oke, berarti ini kan situasi sudah berbeda nih dengan plan awal, sehingga acara adat akan dilakukan di di keluarga Paranak, kurang lebih seperti itu, karena kondisinya sih sebenarnya, karena kondisinya yang kita sudah melakukan pemberkatan terlebih dahulu dalam adat ya. Iya, jadi secara adat itu kita nggak tahu nih nyampeinnya bener atau enggak ya, tapi kalau dari kita berdua tangkap katanya kalau secara adat setelah pihak perempuannya diambil sama pihak laki-laki, nggak boleh lagi pesta dibikin oleh perempuan, jadi nggak boleh lagi pesta di Porboru, pesta harus di Paranak. Yang bikin kita jadi berat itu adalah karena semuanya udah rampung di awal perjalanan, otomatis itu DP itu udah 50%, semuanya udah baik, udah semuanya lah kita keluarin gitu. Maksudnya, aduh, saya juga nggak mau kita buang-buang duit untuk kayak ya, karena mereka juga nggak, vendor juga nggak mau balikin duit gitu loh. Di saat memang ya lagi situasi kayak gini, mereka juga sebenarnya ya lagi gulung tikar aja semuanya gitu. Kayak nggak memungkinkan untuk nge-refund gitu. Dan kalaupun nge-refund, 10%, maksudnya ya itu persentasenya kecil banget lah. Kita ngerasa kayak, wah ini mah namanya loss solution dong, nggak make sense gitu. Ya udah, akhirnya yang kayak kita memutuskan kedua belah pihak keluarga kayak, oh ya udah deh kalau kayak gitu kita ini aja, nanti aja deh sekalian ada sulang-sulang pahopu nih, tunggu lahiran aja gitu. Kalau untuk sampai pemberkatan keluar tuh surat PPKM keluar PPKM tanggal 3 Juli tuh. Nah tanggal 3 Juli tuh dia gedung di daerah Bekasi lah, gedung A.
langsung gue tarik, gue tanya dulu dong gimana, kan DP udah masuk 3 juta kan, DP 3 juta, gue tanya kebijakannya gimana, gue lobby, akhirnya puji Tuhan bisa sih duitnya ditarik full ke 3 juta gitu, dengan segala macam upaya lah. Dan yang kocaknya di tanggal 3 tuh ada juga orang halak kita ngadain acara, itu sih dewa sih menurut gue sih, itu dewa banget tuh, orang Bantar 1 tuh gila tuh. Tanggal 3 Juli dia ngadain acara, dan itu nggak asli tidak PPKM tuh, PPKM 30 kan, dia tuh 100 lebih tuh, ada kali dia bilang, yang penjaga gedung bilang itu 120 orangan tanggal 3 Juli. Wah itu kacau. Ya kalau perasaan orang tua yang mau berpesta ya pasti mereka kaget ya. Ya. Pasti mereka kaget karena yang dikeluarin tuh bukan cuman pikiran, tapi mereka juga pasti ngeluarin materi, terus mereka pasti punya tenaga, terus mereka udah mempersiapkan kanan kiri, udah ketemu Raja Parhata lah, udah cari ini cari itu, tempat semua udah di booking. Terus apalagi orang tua kita kan beda daerah ya, orang tua aku di Jakarta, si Matua sekarang di Pekanbaru, jadi komunikasi mereka juga waktu lagi itu cuma bisa pakai kita ituin pakai ya, mungkin WhatsApp, mereka teleponan, Zoom, jadi nggak bisa juga ketemuan langsung gitu. Jadi kita bisa ngerti juga sih, pasti perasaan orang tua kita juga bingung banget saat itu, dan mungkin mereka punya keinginan apa, tapi kita sebagai anak juga kita punya keinginan gitu. Ya. Jadi waktu itu kalau boleh share, awalnya sih sempat mereka pada sedih ya, artinya mungkin kalau Caroline kan yang pertama di keluarga yang akan menikah, kalau saya penutup, jadi sama-sama ini nih punya kemauan, punya keinginan, tapi ya Pesta normal, untuk pesta secara normal, untuk pesta secara baik, pesta secara baik, dan tapi pada akhirnya puji Tuhan kami juga dikaruniai orang tua yang sangat bijaksana, sehingga semua kedua belah pihak bisa mengambil keputusan yang paling tepat, paling bijaksana, dan yang paling penting menjaga bukan hanya cuma sukacita, tapi sukacita harus juga sehat ya. Jadi puji Tuhan kedua belah pihak keluarga bisa menemukan kata sepakat lah dan solusi. Pada akhirnya di bulan Maret itu kehamilan aku di umur 4 bulan atau 3 bulan gitu. 3 bulan. 4 bulan jalan 5 bulan. Iya. 4 bulan. Mamaku tiba-tiba yang kayak histeris masuk ke kamar. Aku kira ada apa. Nak, kenapa mah? Udah, kamu adat aja kita. Kenapa? Gitu. Boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja mah. Tapi aku muntah-muntah karena kebetulan aku ini hamil yang memang sampai trimester ketiga, sampai bulan ke-7 pun aku masih muntah gitu. Dan memang awal-awal trimester ke-1 tuh aku udah opname 2 kali karena memang muntah terus nih bawaannya gitu. Terus mamaku juga di satu sisi mempertimbangkan itu, tapi di satu sisi kayak nggak afdol nih kalau nggak ada adat nih, nggak afdol nih kalau nggak pokoknya nggak ini deh, nggak pakem gitu. Nah, mau nggak mau kita ganti alternatif ya kan, tanggal 10 Juli kita nggak bisa hanya pemberkatan, kita nggak bisa adat, ya kita jalanin aja pemberkatan. Untung keluarga juga sih lunak lah gitu kan, fleksibel, nggak yang terlalu kaku, strict gimana, karena dia paham kan adat kan bisa anytime lah. Tetapi kita udah cari solusi, memang kita pindahkan gedung ke salah satu gedung di punya KBP punya lah. Untuk tanggal, nah ini juga sih tanggal kita ya mesti nyesuaiin juga. Rencana memang tanggal 7 Agustus sama 30 Oktober, tapi ya 7 Agustus kayak berat sih karena kan masih tinggi ya. Kemungkinan 30 Oktober sih gitu. Ini kita lihat lah gimana nanti ini untuk acara adatnya. Artinya belum fix ya? Belum fix, masih tentatif sih. Menyesuaikan aturan pemerintah gimana. Kalaupun nanti misalkan pemerintah ngeluarin PPKM dikendorkan boleh 25%, langsung kita hajar sih adat gitu. Dengan kondisi 25% sekalipun nggak apa-apa. Keluarga dua pihak udah oke lah. Dan puji Tuhan ya, ternyata di tanggal itu tidak ada kenaikan angka COVID dan semua berjalan lancar. Dan puji Tuhan juga untuk tamu-tamu kita itu walaupun
walaupun kapasitas 50%, tapi mereka tetap taat prokes gitu. Mereka cukup taat prokes, jadi semuanya juga jalan dengan lancar. Mereka juga tamunya kayaknya merasa aman gitu. ya, support untuk biar berjalan acara berjalan dengan baik semuanya. Ya udah akhirnya kayak itu persiapan cuman 2-3 minggu untuk menuju ke kita ada. Iya. Hubungin vendor lagi semua, ngecekin Nggak, lagi iya. dari awal. Itu nge-brainstorm itu semua sebenarnya males banget nge-brainstorm semua karena semuanya tahun lalu kita udah 5 kali gonta-ganti tanggal, sebenarnya vendor juga udah capek gitu kali kan. Kita juga ada yang kayak, dan kita udah pada akhirnya terakhir ngebilang ke mereka, ya udah deh tunggu saya lahiran deh, ini baru semuanya jalan gitu. Terus dia berubah lagi di tengah jalan, rencana kita berubah. Ya udah, terus kita netepin tanggal nih, enaknya tanggalnya kapan ya gitu, karena kan yang namanya situasi kayak gini kan simpang siur, nggak bisa nanti kita tetepin tanggal segini tiba-tiba nggak bisa lagi gitu, karena sempat kita rubah tanggal juga kan tuh sayangnya. Sempat rubah tanggal, kalau nggak salah harusnya tanggal berapa jadi tanggal berapa. Ya udah kita putusin, ya udah sayang kita ngerayain 1 tahun pernikahan kita nanti pas kita adat aja gitu. Dan kebetulan juga udah hamil, malah makin bahagia gitu. Di situ juga kita nggak nyangka juga gitu loh, kalau yang kita kasih undangan juga cuma beberapa, ternyata gedung itu cukup penuh juga. Kita sempat deg-degan juga gitu. Gimana nih tiba-tiba terus kan ya digerebek, terus udah kayak gitu tiba-tiba di stopin. Terus udah kayak gitu apalagi ya, ini apa sih namanya, takut jadi suatu klaster yang baru kan. Kan sekarang saat itu kan kayak wah ada pertemuan apa, wah ini klaster ini gitu. Jadi nanti tiba-tiba ada timbul klaster Maria Togap kan gitu. bikin malu, maksudnya orang dari pesta kita juga sakit kan, kita juga sedih ya, maksudnya ada tanggung jawab moral di situ gitu loh. Terus akhirnya kayak ya udah menetapkan prokes seketat mungkin, tapi ternyata yang datang tuh apa sih, di luar ekspektasi kita gitu, di luar ekspektasi keluarga. Kita pikir kayaknya udahlah yang datang paling berapa gitu, yang penting legowo aja, mau datang berapa aja ya udah yang penting jalan gitu. Dan juga kan semakin sedikit juga kan sisi baiknya ya ada juga gitu. Adat Batak ini kan terkenal mahal lah ya kan, maka orang banyak kawin pada tua tuh kan, jadi ya murah lah, termasuk terjangkau. Ya, yang pas pemberkatan ya, H-1 ya semuanya juga harus 30 orang, jadi pihak anak 15 orang, parboru 15 orang. Kita kan pakai WO, jadinya hubungin lagi apa yang mau yang ada di hari itu, kayak nasi kotak 15-15 kan biasanya kan. Kalau menurut dari awal kan adatnya apa tuh yang sarapan itu, masih buah-buahi ya, jadi sekarang nggak boleh masih buah-buahi. Benar tuh ya. Kalau dari pengalaman kami berdua sih, kami mengatakan bahwa justru semua niatan baik, semua rencana baik itu bisa dilakukan di apapun kondisinya, selama niatannya baik, termasuk pernikahan. Jadi dalam artian mungkin secara tampak luar, oh kita sedih ya, kita tidak jadi pesta, ada yang persiapan yang sudah dilakukan dan hilang. Tapi lebih dari itu kami bisa melihat maknanya bahwa di tengah kondisi seperti ini kita tetap bisa melakukan pernikahan, itu justru memperkuat kami satu sama lain. Dan puji Tuhan sejauh ini segalanya tetap berjalan dengan baik dan sukacita, pernikahan itu sukacita, dan tentunya kami juga akan berdoa untuk semoga semuanya pulih dan cepat bisa melakukan proses untuk yang adat berikutnya. Gitu sih. Ya, dan yang paling penting sebenarnya
setelah kita menikah ya, ternyata kita juga bersyukur, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin kita nggak dikasih rezeki sama Tuhan ya saat itu bisa menikah dengan normal gitu, tapi puji Tuhan sampai sekarang kita menikah, orang tua kita ya, yang paling penting orang tua kita sehat gitu. Jadi itu kayaknya apalagi dalam kondisi seperti ini ya, jadi kesehatan, masih bisa ngeliat orang tua, 4 orang tua kita melihat kita berumah tangga tuh adalah hal yang paling indah lah bagi kita berdua. Kesan pesannya, alangkah baiknya kalau memang mau dan sudah memang kita udah menentukan tanggal yang pas, nih kadang susah nih kita nih kan buat tanggalnya pas gitu ya. Baiknya memang tidak begitu banyak gitu yang diundang, campur tangan. Mungkin memang acaranya kita nggak bisa bikin kayak kita, dibilang kayak kita orang Batak pada umumnya lagi gitu. Kita harus pesta meriah, kita harus fleksibel, jadi kita harus yang menentukan gitu. Sebenarnya juga kalau kita lihat dari sudut pandang orang Batak juga, ini bukan pesta, ini cuma kayak gini aja, tapi ya nggak usah dipikirin lah omongan kayak gitu tuh. Kita harus bisa coping sama keadaan. Karena di situasi kayak gini, privilege kita itu bertahan hidup aja udah bagus banget gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman yang mau menikah, yang akan menikah tahun ini, ya satu, jangan berkecil hati. Yang paling penting adalah ya kita di mata Tuhan, kita berdua sama pasangan di mata Tuhan gitu loh. Urusan pesta, urusan apa itu belakangan. Itu cuman hura-hura kok. Itu cuman pelengkap lah. Nggak usah jadi sedih, nggak usah jadi kecil hati. Tetap menjalankan sesuai prokes biar semuanya juga selamat. Karena gini, ketika orang masuk ke pesta kita tapi pulang dari situ mereka sakit, itu otomatis akan jadi beban moral kita juga gitu loh. Ya, yang pertama kali yang pastinya berdoa, minta sama Tuhan, kita yang bikin rencana, Tuhan yang kasih kelancaran. Kedua, komunikasi sama pasangan tuh harus banget. Itu penting. Selain nggak harus lagi pandemi pun, ya kita harus komunikasiin banyak hal ya. Dan kedua, itu harus ada plan A dan plan B. Karena ya mungkin kalau nggak lagi pandemi, ya udah kita kasih vendor atau apa, semua berjalan dengan lancar gitu. Karena nggak ternyata kalau kayak masa pandemi ini kan harus ada harus ada step-step gitu. Kita masuk gedung pun nggak sembarang masuk gedung gitu kayak pada umumnya gitu, tapi ada step-step, harus cek suhu, harus ini, harus itu gitu. Jadi dan untuk yang tadi dimaksud plan A, plan B-nya adalah karena kita nggak bisa memprediksi untuk angka COVID naik dan turunnya, sedangkan kita juga sudah punya tanggal. Jadi udah harus ada nih, kalau memang plan A-nya nggak berjalan, ya kita langsung balik ke plan B-nya gitu. Jadi nggak bisa cuma satu plan aja, nggak bisa seperti itu sih kalau untuk masa pandemi ini sih, sarannya sih itu. Ya kalau untuk teman-teman yang rencana mau merit di waktu pandemi, gue rasa sih cocok ya. Kok cocok? Ya maksudnya jangan pernah takut lah, tapi tetap kita aware gitu kan. Tetap aware, habis itu ikutin prokes dan jangan maksa gitu, ikutin aturan. Untuk secara yang pertama yang diuntungkan sih biaya jelas jauh berkurang ya, jauh. Itu sih yang ketakutan orang Batak, anak muda zaman sekarang sih, makanya agak repot kan ya. Kalau mungkin pandemi mungkin salah satu solusi lah, kawin hemat. Kawin hemat dan adat juga bisa diminimalisir. Acaranya dipersingkat. Acara dipersingkat, sudah pasti adat kita dipersingkat ya. Soalnya triknya juga bingung ya kalau misalnya mau bulan apa yang bisa untuk merit di pandemik, nggak ada yang tahu gitu saat kapan pandemiknya tinggi, turun ya. Memang harus bisa lebih baca situasi aja sih, baca situasi, lebih peka aja sama situasi, sama ikutin terus update terus berita itu aja sih. Pantengin kalau misalkan ada perubahan langsung sigap gitu. Perubahan untuk perubahan tanggal di gedung juga, gedung kan agak fleksibel juga biasanya gitu. Jadi kalau pengalaman-pengalaman yang kita ikuti selama pandemi ini, ada yang mengadakan pernikahan hanya pemberkatan toh, pemberkatan dengan terbatas waktu dan terbatas dengan peserta sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesudah itu acara pesta mungkin
ditentukan kemudian hari, bisa 1 tahun 2 tahun. Sebab pengalaman yang pernah saya alami, ada pernah keluarga hanya diberkati di gereja, tapi sesudah 5 bulan 6 bulan baru dilaksanakan pesta adat, tapi dengan terbatas. Dengan terbatasnya itu contohnya hula-hula dengan tulang aja yang diundang, itu pun terbatas. Kalau ada yang terdekat, itu aja yang boleh dibilang diundang. Jadi yang paling berbeda sekali hanya hula-hula dan tulang yang bawa deke. Kalaupun ada hula-hula marhamarangi atau ada bona tulang atau apa semua, itu rata-rata sudah boleh dibilang tidak diikutkan atau diundang lagi. Tapi karena memang situasi kondisi sekarang, yang penting adat itu sudah berlaku, bisa berjalan dengan baik. Boleh dibilang adat nagok. Asal di situ hula-hula, di situ tulang dari masing-masing, baik para anak perburu. Dan juga seperti yang kita alami, pihak daripada hula-hula juga sudah ada yang hanya membawa deke, hanya hula-hula tok dari perburu dan hula-hula tok dari para anak. Yang lainnya boleh bilang hanya mengikut dari belakang. Jadi kalau model kayak kalau ada dulu yang sebenarnya semua orang hula-hula baik tulang harus membawa deke masing-masing. Kalau sekarang boleh dibilang udah jarang kita lihat seperti itu dulu lagi. Dan berhubung karena keterbatasan waktu, pada prinsipnya sekarang ini kulihat jam 3 sudah selesai pesta. Dan juga Mangulosi juga begitu. Jadi pihak daripada hula-hula Mangulosi boleh dibilang cuman ya dibatasi satu aja. Umpamanya pasatun ulus ke pengantin, cuman khusus tulangnya saja satu orang memberikan ulus. Sesudah itu bolehlah diganti dengan uang. Contohnya pihak daripada hula-hula yang lain tuhor maulus muna bereda. Jadi itulah praktisnya sekarang ini. Jadi pokoknya 5 aja yang disampaikan secara diuluskan langsung, yang lainnya itu udah dibilang dilipat secara sisanya itu dilipat kecuali dengan punguan juga disematkan. Jadi itulah simpelnya sekarang ini. Bagaimanapun boleh dibilang kalau kita lihat secara yang terjadi selama ini, bagaimana adat yang sebenarnya tidak mungkin lagi kita temui sekarang ini. Jadi mohon maaf, boleh dibilang kayak seolah-olah ya kalau bagi orang yang sering sudah mengikuti adat ya kayaknya kurang seret lah gitulah. Bagaimana enggak seret? Boleh dibilang dulu kita sebagai hula-hula anak Mancaya atau hula-hula Marangi, dulu kita selalu diundang. Kalau sekarang nggak diundang pun nggak apa-apa. Jadi sangat betul-betul ada juga kadang-kadang keuntungannya dari soal praktis waktu, dan juga dari segi ekonomis, dan juga dari segi ya cukup banyak sebenarnya. Boleh dibilang dulu kalau pesta ibaratnya dengan biaya sekian harus habis. Kalau sekarang boleh dibilang ibaratnya kalau orang bercanda sekarang ngoli anak nih saya dona saunari kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itulah, jadi ada rasa humornya sedikit kalau dibanding kayak dulu. Kalau dulu kan boleh dibilang kalau nggak senamut sekian, kalau nggak ini harus habis sekian. Itulah perbandingannya sekarang dengan praktisnya sekarang ini. Itu kalau sekarang. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti pada prinsipnya waktu akan datang akan ada satu evaluasi yang cukup bagus, mana kira-kira yang perlu kita pertahankan, mana yang perlu kira-kira kita laksanakan. Jadi nggak bisa lagi seperti kurasa yang dulu, karena mulai sudah dinikmati oleh pihak daripada yang melaksanakan pesta. Gitu saya rasa. Tuhan, kepadamulah aku mau menyerahkan rencana ini. Semua persiapan dan rencana indah yang telah disusun dalam keterbatasan ini. Doa kami
Kiranya Tuhan memberi kesempatan untuk berbahagia bersama keluarga besar dan jemaat-Mu. Pada akhirnya menjadi kebahagiaan para orang tua saat menghantarkan anaknya berkeluarga. Kiranya pandemik tidak mengurangi sedikit pun nilai-nilai keabsahan dan kelengkapan menjadi seorang boruni raja. Saya Jessica Marpaung, kita bertemu kembali di Rumah Talk edisi berikutnya.